Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Hasanah Munawaroh, NIM 73. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Baiklah, kali ini saya akan sedikit menyampaikan pembahasan materi terkait pengertian wakaf produktif, tujuan wakaf produktif, dan juga asas-asas yang ada di dalam wakaf produktif. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian wakaf produktif. Wakaf produktif sendiri adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Selain itu, wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produktif baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Ciri utama wakaf produktif sendiri ini adalah adanya produktif atau pengembangan yang bermodalkan dari pokok harta wakaf. Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif. Contoh dari wakaf produktif ini seperti perkebunan, sawah, pertokoan, peternakan, rumah sewa, minimarket, SPBU, dan lain-lain. Selain itu, wakaf produktif ini dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan wakaf produktif. Untuk tujuan wakaf produktif ini sendiri yaitu memiliki dua tujuan. Yang pertama, menghancurkan ketimpangan struktur sosial dan menyediakan peluang untuk mensejahterakan umat. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf. Pengelolaan wakaf produktif ini dituntut untuk bekerja lebih profesional, karena besar kecilnya manfaat yang bisa diambil dari wakaf produktif sangat tergantung pada kemampuan nazir dalam mengelola aset wakaf. Yang ketiga yaitu asas yang ada di dalam wakaf produktif. Untuk asasnya sendiri ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu asas kemanfaatan atau asas keabadian manfaat. Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda itu sendiri. Para ulama mengklasifikasikan ibadah wakaf sebagai amal ibadah sedekah jariah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang melakukannya telah meninggal dunia. Asas kemanfaatan menekankan pentingnya pemanfaatan hasil pengelolaan harta wakaf. Wakaf dapat dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat apabila yang pertama, benda tersebut dimanfaatkan atau digunakan oleh banyak orang. Yang kedua, benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Yang ketiga, manfaat imaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Yang keempat, yang paling penting dari benda wakaf itu sendiri adalah tidak menjadikan atau mengarahkan kepada bahaya atau mudarat bagi orang lain atau penerima wakaf dan juga wakif itu sendiri. Yang kedua yaitu asas pertanggungjawaban. Untuk penjelasan dari asas pertanggungjawaban ini, sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyah dan insaniyah, wakaf harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Bentuk dari pertanggungjawaban wakaf ini sendiri adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat yang didasarkan kepada tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala atas perilaku dan perbuatannya. Yang kedua yaitu tanggung jawab pada kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberi wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi kenaziran. Yang ketiga yaitu tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku seorang nazir yang berlaku. Yang keempat yaitu tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. Yang ketiga yaitu asas profesionalitas manajemen. Manajemen pengelolaan menempati posisi paling urgent dalam dunia perwakafan, karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk, dan asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan semangat pengelola benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Puspita dengan NIM 147. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan membahas beberapa hal mengenai isu-isu pengelolaan wakaf di Indonesia. Yang pertama adalah macam-macam wakaf produktif.
Macam-macam wakaf produktif ini diantaranya ada 4. Yang pertama adalah wakaf uang. Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi menjadi alat tukar penukar saja, wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang sebagaimana yang disebut Al-Mawardi, yang artinya Abu Thawr meriwayatkan dari Imam Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham. Dari Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adilatuhu menyebutkan bahwa madhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal usaha itu dapat bertahan lama dan banyak manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Bahkan MUI juga telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai sebagai berikut. Yang pertama, wakaf uang atau cash wakaf adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai. Yang kedua, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf yang hukumnya jawaz atau boleh. Yang keempat, wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Yang kelima, nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Selain fatwa MUI di atas, pemerintah melalui DPR juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang di dalamnya juga mengatur bolehnya wakaf berupa uang. Jenis wakaf yang kedua adalah wakaf tunai. Secara umum, definisi wakaf tunai adalah penyerahan aset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Di Indonesia, wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai dibolehkan dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam. Manfaat uang tunai antara lain, yang pertama yaitu seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Yang kedua, melalui wakaf uang, aset-aset berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Yang terakhir, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jenis wakaf produktif yang ketiga yaitu sertifikat wakaf tunai. Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrumen yang sangat potensial dan menjanjikan yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat Islam dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah. Tujuan dari sertifikat wakaf tunai ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial. Yang kedua, melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf. Jenis wakaf produktif yang terakhir yaitu wakaf saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. Sebab yang kedua yaitu tujuan kepengurusan wakaf produktif. Kepengurusan wakaf adalah kepengurusan yang memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Tujuan merealisasikan tersebut sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu, tujuan kepengurusan wakaf dapat disimpulkan sebagai berikut. Setidaknya ini ada 5. Yang pertama, meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf sehingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin. Tujuan yang kedua, melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf. Tujuan yang ketiga, melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan. Yang keempat, berpegang teguh pada syarat-syarat wakaf. Dan yang terakhir adalah memberi penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru.
Selanjutnya mengenai strategi pengelolaan wakaf produktif. Yang pertama, peraturan perundangan perwakafan. Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, perwakafan di Indonesia diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dan sedikit tercover dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria. Yang kedua, pembentukan Badan Wakaf Indonesia atau disebut juga dengan BWI. Lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional, yaitu berupa Badan Wakaf Indonesia. Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nadir-nadir atau membina yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Yang ketiga, pembentukan kemitraan usaha. Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya yaitu dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura. Selanjutnya, program pengelolaan wakaf produktif. Program pengelolaan wakaf produktif ini ada dua. Yang pertama, program jangka pendek, dan yang kedua adalah program jangka menengah dan panjang. Yang pertama tadi mengenai program jangka pendek. Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia atau BWI. Keberadaan Badan Wakaf Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memperdayakan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nadir dan pembina manajemen wakaf secara nasional maupun internasional. Yang kedua, program jangka menengah atau panjang. Dengan mengembangkan lembaga-lembaga nadir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia yang berfungsi sebagai mengkoordinir lembaga perwakafan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif seperti dukungan sumber daya manusia, dukungan advokasi, dukungan keuangan, dan dukungan pengawasan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri ketiga ingin memaparkan tentang studi kasus model wakaf produktif. Studi kasus model pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Raudratul Ulum, Desa Ganjaran, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Yang pertama yaitu pengelolaan wakaf di yayasan tersebut, yakni pengelolaan wakaf pada Yayasan Raudratul Ulum cenderung menganut ulama golongan Syafi'iyah. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan bahwa pada Yayasan Raudratul Ulum belum pernah menukar harta wakaf yang tidak bergerak. Namun pada pengelolaan harta wakaf yang bergerak, Yayasan Raudratul Ulum cenderung masih menganut pendapat ulama, yakni perpaduan antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Hal ini bertujuan agar harta wakaf tersebut tetap produktif demi kemaslahatan umat. Suatu hal yang menarik perhatian adalah sebagian perolehan wakaf di Yayasan Raudratul Ulum melalui zigot barang siapa yang ingin dimakamkan di belakang Masjid Asy-Syafi'iyah harus mewakafkan sebagian hartanya yang ia miliki kepada Yayasan Raudratul Ulum. Ada sebagian warga yang sudah ikrar untuk mewakafkan tanahnya, tetapi masih diolah sendiri dan akan diserahkan secara otomatis setelah orang atau pemiliknya itu meninggal dan dimakamkan di belakang Masjid Asy-Syafi'iyah. Adapun yang menjadi nazir pada Yayasan Raudratul Ulum, yakni ketua yayasan pada saat itu menjabat atau disebut dengan nazir yayasan berbadan hukum. Yang kedua yakni model wakaf produktif di Yayasan Raudratul Ulum, Desa Ganjaran, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. Yang pertama, model wakaf di yayasan tersebut itu ditinjau dari segi penyerahan atau pemberian melalui wakaf. Model wakaf muakat disebut wakaf muakat karena pada Yayasan Raudratul Ulum terdapat perjanjian atau ketentuan antara pihak pewakif dengan nadzir, yakni sebuah perjanjian atas wakaf yang diberikan dengan ketentuan kelak jika wakif meninggal dunia akan dimakamkan di area pemakaman yang terletak di belakang Masjid Asy-Syafi'iyah, Desa Ganjaran, Kecamatan Gondang Legi. Hal ini merupakan bentuk model wakaf yang belum ada dalam lembaga atau yayasan lain. Namun hampir semua dengan pelaksanaan dari pendapat ulama tentang program pemakaman berbasis wakaf produktif, wakaf dalam perspektif Islam, dan maqasid syariah. Yang kedua yaitu model wakaf sukarela. Wakif menyerahkan harta yang dimilikinya secara sukarela tanpa adanya sebuah perjanjian
apapun kepada natsir, dipergunakan untuk kemaslahatan Yayasan Raudlatul Ulum pada kasusnya dan masyarakat Islam secara umum. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92, Al-Baqarah ayat 3, 261 dan Al-Hadis riwayat Ibnu Umar RA. Rawahu Muslim, Sahih Muslim serta Al-Hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 22, Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1960 tentang agraria, PPNU 40 Tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf. Yang B, ditinjau dari segi tujuannya. Wakaf di Yayasan Raudlatul Ulum menggunakan perpaduan antara wakaf ahli dan khairi serta mustarak. Wakaf ahli dilihat dari sejarahnya bahwa yang memberikan wakaf pada waktu pertama kali adalah keluarga atau pendiri atau yayasan dari yayasan tersebut. Wakaf khairi, pemanfaatnya diperuntukkan demi kemaslahatan masyarakat umum seperti masjid, pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya. Karena dikatakan wakaf mustarak karena pada Yayasan Raudlatul Ulum seiring dengan berjalannya waktu yang awalnya wakaf hanya untuk keluarga berkembang menjadi wakaf umum. Yang C, ditinjau dari segi waktu wakaf di Yayasan Raudlatul Ulum termasuk wakaf mu'abbad. Disebut wakaf mu'abbad karena wakaf yang diserahkan kepada Yayasan Raudlatul Ulum bersifat untuk selamanya. Yang D, ditinjau dari segi penggunaannya wakaf di Yayasan Raudlatul Ulum, perpaduan antara wakaf mubasyir dan wakaf istismari. Dikatakan demikian karena wakaf pada Yayasan Raudlatul Ulum, harta yang diwakafkan secara langsung bisa digunakan sesuai dari data di atas, yakni dalam bentuk masjid, madrasah, pondok pesantren, tanah pemakaman dan lain-lain. Ditinjau dari pengelolaan wakaf di Yayasan Raudlatul Ulum menggunakan model perpaduan antara wakaf tradisional dan duafa, di mana pengelolaan wakaf yang terjadi pada Yayasan Raudlatul Ulum ini sebagian besar menggunakan model tradisional. Dalam artian pengelolaan wakaf di Yayasan Raudlatul Ulum, hasil dari pengelolaan wakaf pada Yayasan Raudlatul Ulum ini diperuntukkan menambah wakaf berupa pembangunan gedung dan membeli lahan baru, serta Yayasan Raudlatul Ulum menyewakan tanah wakafnya yang hasilnya untuk mengelolakan wakaf yang lain. Yang terakhir yaitu ditinjau dari segi kemaslahatan. Pengelolaan wakaf di Yayasan Raudlatul Ulum menggunakan model wakaf duafa karena wakaf pada Yayasan Raudlatul Ulum juga memberikan modal usaha lunak dengan konsep bagi hasil kepada para duafa seperti pedagang kecil, pedagang kaki lima, dan home industry. Dan materi yang terakhir yaitu pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Raudlatul Ulum, Desa Ganjaran, Kecamatan Gondang Legi, Kabupaten Malang. A. Menurut ahli fikih, pengelolaan wakaf harus senantiasa berpedoman pada hukum Al-Quran, Al-Hadis atau Syariah, pada para ulama mujtahid dan ulama fuqaha, dengan bersandar pada pendapatan Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Dalam hal ini, pengelolaan wakaf pada Yayasan Raudlatul Ulum lebih berpijak pada pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Namun di sisi lain, dengan kasus tertentu tidak menutupi kemungkinan menggunakan pendapat dari mazhab yang lain karena semata-mata untuk mempermudah dalam pengelolaan aset wakaf produktif. Yang B, menurut undang-undang, pengelolaan wakaf tidak bisa lepas dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana pengelolaan wakaf harus mengacu pada undang-undang tentang wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun secara umum pengelolaan wakaf di Yayasan Raudlatul Ulum masih dikelola secara tradisional. Dalam pengelolaan wakaf Yayasan Raudlatul Ulum melakukan pelaksanaan wakaf yang diatur oleh syariat dan fikih dengan melaksanakan ijab qabul antara pewakif dan natsir serta didampingi oleh 2 orang saksi untuk memenuhi syarat rukun wakaf itu sendiri dan menjadikan keabsahan harta wakaf tersebut. Yang C, berdasarkan kenatsiran berkembang tidaknya harta wakaf serta satu di antaranya sangat bergantung pada natsir. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan natsir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa harus menunjuk nazir wakif di Indonesia. Nazir tidak boleh nazir perseorangan, melainkan harus nazir berbadan hukum atau persekutuan badan hukum ditetapkan sebagai dasar pokok perwakafan. Sebagai dasar perwakafan, Yayasan Raudlatul Ulum sebagai natsir wakaf menganut nilai-nilai syariah dan syiar, yakni melakukan nilai-nilai yang telah terinternalisasi dalam lingkungan keseharian Yayasan Wakaf Raudlatul Ulum, baik dari level akuntabel
dan transparan. Yang D berdasarkan harta benda wakaf. Wakaf yang dikelola oleh Yayasan Rodatul Ulum Kecamatan Gondang Legi masuk dalam wakaf produktif karena di Yayasan Rodatul Ulum terdapat harta wakaf yang bergerak dan tidak bergerak. Adapun yang termasuk dalam kategori harta benda wakaf yang bergerak diantaranya yaitu meubler, meja, kursi, dan perabot lainnya. Berada pada ruang perkantoran dan lembaga pendidikan. Secara umum, pengelolaan wakaf pada Yayasan Rodatul Ulum sudah menjadi lembaga wakaf yang produktif meskipun pengelolaannya masih tradisional. Hal ini dibuktikan dengan pada Yayasan Rodatul Ulum sudah mampu mewujudkan keadilan sosial dengan cara yang pertama, yaitu Yayasan Rodatul Ulum telah menyebarkan gagasan wakaf keagamaan seperti masjid, pondok, pesantren, madin, dan lain-lain dengan penyertaan keadilan sosial atau beasiswa pendidikan, gaji para ustadz, dan lain-lain yang memiliki keutamaan yang setara. Yang kedua yaitu Yayasan Rodatul Ulum telah memilih Najhir yang bisa dibina lebih profesional dalam bidangnya serta memiliki keterampilan dan pengelolaan wakaf secara produktif. Yang ketiga yaitu Yayasan Rodatul Ulum telah menyiapkan perangkat aturan hukum. Dalam hal ini Yayasan Rodatul Ulum melindungi dan menjaga agar harta wakaf tidak dijadikan instrumen politik penguasa. Next, untuk pemateri selanjutnya Mas Mahrus, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahrus Ali. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang kendala model wakaf produktif di Yayasan Raudatul Ulum Desa Ganjaran. Nah, yang pertama, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf. Terus mengubah pola pikir masyarakat dalam ikrar wakaf dari sistem lama dengan kalimat secara lisan ikhlas tanpa saksi dan administrasi menuju pada sistem modern administratif dan akuntabel. Terus ada pengelolaan wakaf yang masih tradisional. Rendahnya sumber daya manusia atau nazir yang selama ini hanya terpaku pada tokoh agama, kiai, ustadz, tuan guru, ajengan, dan lain-lain. Terus adanya perbedaan pemahaman hukum dari para nazir terhadap pendapat dari berbagai mazhab sebagai pedoman untuk mengelola harta wakaf tersebut. Beberapa aset wakaf berupa tanah pekarangan yang kurang produktif sehingga perlu pengelolaan yang berbeda dan teknologi untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan yang terakhir, kurangnya pembinaan dari pemerintah setempat. Jadi dari kendala model wakaf produktif ini sesuatu yang masih menggunakan cara tradisional dan kurangnya pembinaan dari pemerintah setempat atau pemerintah di lingkungan tersebut. Terus dilanjut dengan isu pengelolaan wakaf di Indonesia. Berdasarkan data dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama hingga Maret 2016 bahwa tanah wakaf di Indonesia 4.509.443, yaitu yang terdiri dari 4.335.768 lokasi dengan rincian. Adapun pengelolaan wakaf sebagaimana diteliti oleh Muhammad Aziz menunjukkan bahwa peranan Badan Wakaf Indonesia atau BWI itu melakukan pembinaan terhadap nazir yang profesional, baik secara individu dan badan hukum, di mana upaya meningkatkan kualitas nazir ini dilakukan secara tentatif dan tetap agar efek manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para nazir. Nah, pada acara pembukaan kegiatan rapat kerja Badan Wakaf Indonesia itu atau BWI yang diadakan tanggal 24 Januari 2018, waktu itu Sekjen Kementerian Agama Nur Syam mengungkapkan sedikitnya terdapat 6 tantangan dalam perwakafan di Indonesia, yakni yang pertama itu ada tantangan terkait validasi data aset wakaf. Nah, termasuk wakaf uang atau wakaf tunai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, meningkatkan pengumpulan wakaf uang. Dan ketiga, sertifikasi tanah wakaf. Terus yang keempat, sengketa tanah wakaf yang memerlukan mediasi dan advokasi serta tukar guling tanah wakaf yang bermasalah. Terus ada juga tantangan kelima, yaitu
pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi produktif yang memberi nilai tambah bagi kesejahteraan umat. Dan yang terakhir itu ada kapasitas dan rasa tanggung jawab para nazir. Nah, untuk tantangan lainnya itu ada yang belum meratanya pemahaman wakaf masyarakat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, khususnya tentang wakaf dan jenis-jenis wakaf, belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif. Nah, masih banyaknya nazir yang belum profesional, belum tersedianya data base wakaf, serta belum optimalnya jejaring pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.